Alam semesta akan binasa dengan suara gemuruh yang besar. Dalam Alkitab dikatakan, "Lihatlah, aku akan datang seperti ini." Pada saat itu, setelah memusnahkan segala zaman dan bangsa, semua ciptaan di alam semesta akan hancur. Mari kita baca. Yaitu, alam semesta pasti dibubarkan dalam satu suara gemuruh yang besar. Benda-benda langit akan meleleh oleh api yang sangat panas. Bumi dan segala isinya akan terungkap semuanya. Karena semua ini akan dibakar habis. Ketika kalian menantikan dengan penuh harap hari kedatangan Tuhan, kalian harus tahu bagaimana menjalani kehidupan yang suci sebelum saat itu. Karena pada hari itu, alam semesta akan dibakar dengan api. Benda-benda langit akan meleleh oleh api yang sangat panas. Namun sesuai janjinya, kita menunggu alam semesta baru dan bumi baru. Tempat keadilan tinggal di dalamnya. Apa maksud dari bagian ini? Pada hari kedatangan saudara Siberdi, semua ciptaan akan dibubarkan dengan suara gemuruh yang besar. Dimusnahkan jutaan bintang di langit. Lebih banyak dari air laut. Lebih banyak dari pasir di padang pasir. Benda-benda langit itu akan meleleh dalam api yang sangat panas. Meleleh dalam api yang sangat panas. Bumi dan semua isinya akan terungkap. Lalu pada hari itu, alam semesta hancur terbakar api. Benda-benda langit akan meleleh oleh api yang hebat. Namun Tuhan menyediakan untuk kita alam semesta baru dan bumi baru. Disebut alam semesta baru dan bumi baru. Itu adalah tempat yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang benar. Siapa orang benar itu? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Bapa Surgawi, Yahweh, adalah orang benar. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada Allah yang dapat bertahan di alam semesta baru pada masa depan. Semua orang yang tidak percaya akan dihancurkan. Karena orang yang tidak percaya milik setan. Karena tidak percaya, maka secara alami dihancurkan oleh setan. Setan menyesatkan mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi, setelah kami sebagai anak-anak memahami kebenaran, kami tahu bagaimana menjalani kehidupan yang suci. Saudara Siberdi berkata, kita harus selesai menyanyikan 144.000 lagu. Satukanlah itu. Nyanyikan dengan baik. Pada hari itu saat kita menyanyi, waktu itu sudah tiba. Setelah selesai menyanyikan 144.000 lagu, waktu itu tiba. Saudara Siberdi tidak hanya akan menyelesaikan 144.000 lagu, tapi berkali-kali lipat dari 144.000 lagu. Mungkin 10 kali lipat. Pada hari itu kita sudah siap. Setiap hari dan malam selalu ada orang yang memuliakan Tuhan dan memuliakan Dia. Tuhan juga menerima kemuliaan dari kami. Dari mulut kami semua anak-anak. Akhirnya Tuhan menerima kemuliaan. Sekelompok anak-anak terus memuji Bapa, terus memuji Tuhan. Dan hidup mereka semakin bertumbuh. Bapa dan Tuhan senang. Bapa sangat mencintai kita. Ini seperti apa? Seperti ada dua kelompok orang. Bapa mereka sangat-sangat mencintai mereka. Mencintai seperti permata di telapak tangan. Sedangkan ada kelompok orang yang dibenci oleh Bapa. Karena mereka berbuat kejahatan sampai puncak. Ada kelompok orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kelompok orang yang membenci Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dua kelompok ini, satu pasti memperoleh hidup kekal. Satu lagi pasti hancur. Orang yang menerima Injil dari saudara Siberdi. Mereka akan setiap hari dan bulan mengikuti saudara Siberdi memuji Bapa dan Tuhan. Menyiapkan lagu anak domba Mesihi kita. Setiap hari dan malam melayani Bapa Sang Tuhan. Kelompok ini terus melayani Bapa, terus memuji Tuhan. Hidup mereka terus bertumbuh lebih baik. Selain itu, karena terus-menerus memuji terus-menerus, memuji, terus bernyanyi, dan terus berdoa, lirik di dalamnya menceritakan rahasia Tuhan. Kemudian, lirik di dalamnya semakin memperkuat orang untuk percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka kelompok orang ini hidupnya semakin kuat dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang baru juga semakin kuat dalam pekerjaan Tuhan. Kelompok lain yang bukan milik Yobel adalah milik setan. Mereka terus berbuat jahat, terus berbuat jahat, terus berbuat jahat. Pada masa bencana besar, mereka berbuat jahat sampai puncaknya. Sejauh mana mereka berbuat jahat? Berbuat jahat sampai langsung menentang Tuhan. Hingga memaki Tuhan secara langsung. Sedangkan anak-anak saudara Yobel terus-menerus memuji. Terus memuji. Sudah mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Bahkan memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Satu pihak berbuat jahat sampai puncaknya. Sementara di pihak lain, suci dan sepenuh hati mencintai Tuhan sampai puncaknya. Akhirnya, orang yang berbuat jahat dihancurkan. Sedangkan kelompok yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati sampai puncak, yaitu anak-anak Yobel itu,
akan memperoleh hidup kekal. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.